Dan bahkan sampai saat ini artinya kita sudah punya dua market, yaitu pasar fisiknya dan juga pasar futuresnya atau papernya. Nah kemudian sampai dengan hari ini tanggal 12 Desember itu untuk CPO yang fisik itu baru terjadi transaksi 10 lot dari awal. 10 lot itu artinya 250 ton. Memang belum membahagiakan menurut kami, belum sesuai dengan yang kita harapkan, karena dengan begitu banyaknya potensi baru 10 lot atau 250 ton yang terjadi transaksi di bursa CPO. Tetapi yang terkait dengan CPO-TR atau yang futures sampai dengan tanggal 12 sudah terjadi transaksi 980 lot. Ini hampir tiap hari ada transaksi dan lumayan ada marketnya, sudah mulai terbentuk walaupun pelan-pelan. Tapi saya yakin nanti dengan bantuan Bapak Ibu sekalian ini juga menjadi ramai, dan tentunya yang kita harapkan adalah pasar fisiknya juga harusnya lebih ramai, karena nanti antara pasar fisik dan futures ini akan saling bersinergi ya, saling bersinggungan. Nah tentunya lalu pertanyaannya apa sih yang bisa diberikan kemudahan-kemudahan oleh ACDE? Nah Bapak Ibu sekalian, kami ini sudah istilahnya memberikan yang terbaik buat Bapak Ibu, dalam artian sebenarnya untuk menjadi anggota bursa itu harus ada namanya biaya keanggotaan. Kami memang menetapkan biaya anggotaan itu ada yang peserta platinum itu 1 miliar, kemudian kalau peserta reguler itu 500 juta. Nah tetapi biaya itu kami kami bebaskan. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian yang bergabung dengan kami sampai dengan akhir Oktober ya, November sampai 30 November 2024 kami bebaskan biaya keanggotaannya. Itulah kemudahan-kemudahan yang saya bisa berikan. Kemudian juga bahwa kami juga akan melakukan atau siap memberikan training-training ya. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau memang nanti merasa kurang jelas dan sebagainya, tinggal bisa hubungi kami. Nah kemudian kami akan datang ke kantor Bapak Ibu sekalian untuk memberikan penjelasan. Jadi biarlah kami yang jemput bola. Ya, itu kami lakukan untuk kemudahan-kemudahan supaya Bapak Ibu merasa tidak perlu datang ke kantor kami. Biarlah kami yang datang ke Bapak Ibu sekalian. Nah tentunya kemudahan-kemudahan ini yang kami berikan dengan harapan bahwa Bapak Ibu bisa berpartisipasi terkait dengan transaksi di bursa CPO. Tapi seperti saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, sampai dengan 2 bulan ini transaksi masih minim. Nah oleh karena itu dalam kesempatan yang baik ini sebenarnya kami ingin mendengar juga apa sih kurangnya dari kami gitu kan, apa sih yang perlu kami perbuat, apa yang perlu kami lakukan sehingga tugas nasional ataupun proyek nasional ini bisa berjalan, kita bisa saling sinergi, bisa saling membantu sehingga cita-cita besar, cita-cita nasional kita ini bisa tercapai. Nah, saya kira itu Bapak Ibu yang bisa sampaikan. Tentunya nanti kita akan terbuka untuk tanya jawab. Begitu Mbak yang bisa saya laporkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nur Salam. Nah, seperti yang Pak Nur Salam sudah sebutkan tadi ya, sudah sangat banyak kemudahan yang ditawarkan oleh ICDX bagi para pelaku usaha untuk mendaftar ke bursa CPO. Namun kok transaksinya masih sepi nih? Mungkin berarti kita ke Pak Juan selaku perwakilan dari pelaku usaha. Kenapa Pak? Apa sebabnya? Keluhan dari para pengusaha sebenarnya apa yang menjadi kendala? Terima kasih. Saya Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia. Mohon izin kepada teman-teman yang di Asosiasi Kelapa Sawit, boleh saya menyampaikan mewakili teman-teman sebagian besar di bidang industri kelapa sawit. Jadi kalau kita lihat mengenai perkembangan indeks Rotterdam yang menjadi acuan bursa pada saat ini, sebenarnya itu adalah bagian daripada kegiatan bursa komoditas di seluruh dunia. Khususnya nanti di bidang CPO kita masih mengacu kepada kesana. Saat ini Indonesia kontribusinya 22% dari total produksi minyak nabati dan 60% lebih dari produksi minyak sawit dunia. Jadi Indonesia pada posisi champion. Nah, ini yang membuat kita harus punya kesepakatan bersama agar pertimbangkan keunggulan ini bisa menjadi bagian daripada perdagangan dunia melalui bursa. Kemudian kita juga tahu bahwa CPO itu dan turunannya merupakan salah satu flagship produk yang didorong oleh Kadin dan di mana menyumbang 41,3 miliar US dollar pada tahun 2022.
Di tahun 2022 Indonesia punya ekspor itu dalam sejarah 298 miliar US dollar. Dan ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Pemerintah Indonesia ini sudah mencapai di angka itu, dan kontribusinya kelapa sawit dan turunannya itu nomor 2 setelah mineral. Dan untuk CPO dan turunannya ini 15% dari total ekspor non migas terhadap ekspor kita Indonesia. Pembentukan bursa CPO melalui ICDX ini adalah momentum, menurut kami momentum yang bagus dan memperkuat kinerja ekspor sawit Indonesia dan agenda yang kita sedang persiapkan untuk menjadi salah satu pemain besar di dunia. Usulan kami untuk peluncuran bursa CPO ini, kita sudah memasuki era yang positif, di mana kita sudah secara non-mandatori kita menjadi anggota di dalam bursa. Dan ini bursa masih baru sama sekali dan masih muda sekali. Dan ini kita melihat bahwa peranan kelapa sawit ini harus bisa menjadi peranan Indonesia. Dan kita harus bisa mampu membantu arahan pemerintah agar CPO itu menjadi bagian daripada kedaulatan pangan di dunia. Dan ini sudah dibicarakan di Kadin bertahun-tahun mengenai peranan pangan di dunia. Indonesia harus ikut. Nah, inilah salah satu kesuksesan kami melalui Kadin yang waktu itu kita menyelenggarakan yang namanya food security untuk kebutuhan Indonesia menjadi pemain dunia. Saat ini juga yang dalam diskusi kami, kita juga harus bisa mengedepankan bagaimana harga kita menjadi reference harga di dunia, sehingga terkait dengan bursa di Malaysia, bursa di Rotterdam, itu menjadi bagian daripada acuan di dalam penetapan itu. Dan kita juga akan mengusulkan kepada ICDX dan juga bursa komoditi, Bu, agar kita mulai memikirkan untuk akreditasi setiap yang melakukan transaksi. Jadi kalau kita melakukan transaksi melalui bursa, akreditasi ini menjadi penting supaya kredibilitas daripada kegiatan transaksi itu dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian kami juga melihat peluang-peluang untuk pendekatan transisi ini terus ditingkatkan. Jadi kami usulkan melalui bursa komoditi dan juga ICDX melakukan gathering step by step untuk mendekatkan aktivitas kegiatan perdagangan bursa ini. Kemudian pemerintah perlu mendorong dan mengadopsi indeks harga bursa ICDX sebagai patokan, nantinya menjadi patokan BKP ekspor CPO. Dan ini ujungnya nanti dalam transaksi bursa yang biasanya di dunia itu ada pelelangan. Jadi ada lelang nih pastinya. Nanti yang mesti dipikirkan ke depannya itu harus ada lelang, bursa lelang. Jadi sehingga semua transaksi itu ada tanggung jawab. Ada suatu kegiatan yang menambahkan peluang-peluang investasi bagi mereka yang masuk di pasar bursa. Kemudian di Kadin dan asosiasi yang saat ini bersama dengan kami, GAPKI dan Apkasindo, selalu memberikan monitoring dan evaluasi untuk impact dari peranan perkebunan kelapa sawit terhadap bursa karbon. Ini yang kita mesti arahnya sepakat sama-sama. Walaupun sekarang ini Eropa masih menolak dengan alasan aturan-aturan mainnya Indonesia, dan itu dengan berbagai macam aturan yang kita selalu bisa masuk. Satu lagi yaitu pasar karbon melalui perkebunan sawit. Jadi
Kalau kita tidak mau masuk satu pintu, pintu berikutnya nggak akan terbuka. Kalau pasar karbon itu akan menambah keuntungan baru bagi semua pengusaha yang punya perkebunan. Nah, ini perjuangan berikutnya. Ya. Kita kadang-kadang nggak menyadari itu karena kita melihat apa yang ada di depan dan transaksi yang terjadi per hari ini atau besok. Tapi kita harus lihat, memposisikan perkebunan kita itu adalah masuk di bursa karbon. Nah, ini menjadi tambahan satu activity bisnis bagi Indonesia yang akan menjadi daya tarik, sehingga bursa karbon ini menjadi transaksi antar negara, di mana apabila kita melakukan ekspor dan itu bursa karbon itu bisa menjadi bagian daripada activity di bursa CPO ini atau di bursa komoditi ini, otomatis harga-harga kita akan lebih bersaing ketimbang negara yang tidak mempunyai aturan bursa karbon. Dan untuk yang hal-hal yang lain, kita berharap pertemuan ini tidak terlalu formal seperti ini. Kita ingin kawan-kawan ini diajak gathering, leaders, owners, untuk duduk sama-sama dengan Pak Menteri untuk berbicara keinginan yang menguntungkan. Yang menguntungkan itu adalah, saya yakin apa yang diciptakan oleh pemerintah itu selalu memberikan keuntungan. Keuntungan bagi negara adalah pajak. Keuntungan kedua adalah eksistensi di pasar dunia. Keuntungan bagi pengusaha adalah rupiah. Nah, ini yang kita harus dudukin sama-sama. Kita nggak bisa adu-adu kuat, ngomong senang dan tidak senang, tetapi kita harus berpikir ke depannya. Dan memang kalau saya lihat teman-teman yang di industri ini, yang paling aktif pemilik-pemilik Apkasindo yang datang sendiri. Tapi teman-teman yang lain, mestinya big boss juga kita undang gitu. Ini loh kerangkanya itu, makanya gathering itu penting, sehingga Pak Menteri bisa menjelaskan what is the best timing untuk melaksanakan ini. Jadi kita mengurangi pemikiran-pemikiran yang negatif side-nya, tapi kita lihat dari aspek positif side. Kemudian untuk kira-kira kita bilang mau merebut pasar internasional, kita udah di pasar internasional number 1. Kita sekarang menghadapi tantangannya itu adalah negara-negara yang menolak, yang nggak bisa bersaing. Competitiveness itu menjadi penting bagi semua industri pangan di dunia. Dan CPO bahkan dan turunannya itu memberikan daya saing Indonesia paling kuat di dunia. Nah, ini setelah kami diskusi dengan kawan-kawan, kita sudah waktunya membuka kesempatan ini, mumpung baru satu ICDX yang membuka kesempatan. Besok-besok kalau kita nggak masuk, dalam artian kita tidak akan bisa menangkap kesempatan ini lebih besar. Jadi peranan ICDX yang berani masuk di area ini, kita mau ngapain? Ayo deh sama-sama gitu. Saya udah bicara kawan-kawan ICDX. Kalau kepengennya aturannya dilakukan penyederhanaan supaya tidak menjadi spekulasi, apa yang dilakukan? Penyederhanaan untuk tidak keluar biaya tambahan, apa yang akan dilakukan? Jadi hedging juga disiapkan, ujungnya lelang. Kalau menurut kami teorinya selalu begitu di bursa. Ada bursa lelang yang kita yang belum orang mikir sampai ke sana. Dan itu lebih luas lagi. Nah, itulah beberapa hal yang kami usulkan dalam bicara pagi hari ini. Kami berharap mengundang teman-teman untuk menyampaikan keinginan-keinginannya, karena nomor satu, keinginan itu adalah Anda harus utuh. Keinginan kedua, negara juga diberikan kesempatan untuk melakukan adjustment dalam peraturan, karena tanpa ada
keinginan dari kita sebagai pelaku, hidup kita hanya bicara pajak, hidup kita hanya bicara volume, tapi kita lupa ada opportunity lain yang sekarang ini masih terlepas, yang sebenarnya bisa dikelola Indonesia. Contoh bursa karbon dipegang sama Singapura, kemudian bursa CPO masih dipegang sama Malaysia lebih dominan. Nah, ini semua ini harus secara bertahap kita ambil alih tanpa ambisi yang berlebihan, bahwa kita ada kesempatan untuk menciptakan keuntungan baru di sektor itu, karena komoditi lain akan ngikut kalau CPO-nya sukses. Demikianlah apa yang kami dapat sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Juan. Ini kalau saya tangkap garis besarnya mungkin masih ada keraguan atau ketakutan begitu dari pelaku usaha, karena prinsipnya tak kenal maka tak sayang ya Pak ya. Untuk itu kita berkumpul bersama-sama di sini. Bagi para hadirin yang ingin menyampaikan keluhan, masukan ataupun pertanyaan, kami persilahkan ya. Nah, kita ke Ibu Olvi dulu. Ibu Olvi, ini sebenarnya peraturan untuk perdagangan bursa CPO ini seperti apa, Bu? Pertama, selamat pagi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Pak PLT Kepala Bapepti, Pak Kasan yang kami hormati, Bapak Inspektur Jenderal yang kami hormati, Pak Feni, Pak Didit Nurdianmoko, sesepuh Bursa CPO, inisiator lah ya, inisiator Bursa CPO, Pak Farid, Pak Tirta, kolega-kolega kami, Bu Widi, juga dari asosiasi nih. Sebetulnya Pak Juan, Pak Nursalam, sebetulnya konsep pertemuan hari ini tadi sudah menjawab keinginan Pak Juan. Kita mau gathering. Ini sebetulnya arahan Pak PLT waktu itu, kita ngobrol aja, jadi jangan sosialisasi. Jadi saya balik ya, saya tidak ingin menyampaikan berbagai macam arahan lagi, karena Pak Kasan tadi sudah menyampaikan arahan Pak Menteri. Ini udah nggak ada arahan baru. Sekarang saya mau nagih janji nih, kira-kira gitulah ya Mbak ya. Jadi saya mau tagih janjinya para pelaku pengusaha. Di belakang sebelah kanan tadi saya ketemu dengan GAPKI, asosiasi. Semua masukan, hampir semua masukan asosiasi GAPKI rasanya sudah kita penuhi ya Pak ya. Benar ya Pak? Udah semua. Ini bicara regulasi nih ya. Saya mau ngomongin regulasi. Jadi kalau regulasi nanti silakan dibaca. Jadi ada regulasi yang terkait dengan peraturan Bapepti. Kan dulu janjinya itu, komitmennya itu, Bu, jangan dibuat susah dong Bu, jangan dibuat memaksa dong Bu, jangan menghambat perdagangan baik pasar lokal apalagi buat ekspor. Jangan deh Bu, kita udah banyak banget masalah. Sepakat. Pak Menteri arahannya voluntary. Masa kalau Menteri Perdagangan minta kita mau join di bursa-bursa manapun yang ditunjuk pemerintah, kita nggak mau join sih. Nah, kira-kira gitu kan. Ya. Sekarang kebijakan ekspor kita refresh lagi nih Bapak-bapak. Jadi dalam waktu dekat memang Pak Farid dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri sedang menyempurnakan bersama unit terkait, bersama Bapepti, Biro Hukum, ada ketentuan ekspor nanti untuk bursa CPO. Nah, kita bermain bertahap. Tadi saya sepakat dengan Pak Juan. Jadi regulasinya dibuat bertahap. Jadi dari Bapepti kita menyiapkan peraturan Bapepti untuk mengakomodasi pasar lokal dulu. Fisik, features-nya, permintaan pengusaha lagi nih. Pengusaha ini keinginannya memang sangat spektakuler. Bu, kita tuh mainnya nggak di Dumai, kita mainnya nggak di Belawan, kita mainnya di wilayah timur. Gimana mungkin kita dagang kalau ibu ngaturnya cuman 2 pelabuhan besar. Nah, ada usulan, silahkan melakukan kajian, usulan sampaikan melalui bursa kepada Bapepti, dan alhamdulillah setelah melalui proses kajian dari Bapepti, Pak Tirta juga sudah menyelesaikan tugas-tugasnya. Hari ini, kemarin malam ditandatangan oleh PLT Kepala Bapepti. Jadi satu lagi tuh bonusnya menurut kami dari sisi regulasi ya. Jadi pelabuhannya sudah di-upgrade, ditambah. Kemudian tentu kalau kita bicara, ini saya mau langsung aja ya, saya nggak mau ngomongin regulasi.
Jadi untuk bicara implementasi, ini kan kita targetnya adalah bagaimana kita mendorong implementasi ini menjadi lebih baik, lebih syukur-syukur bisa terjadi likuiditas. Ada kesepakatan yang sudah kita sepakati. Saya pengen dengar dulu deh kesepakatannya sebetulnya bapak-bapak dari pengusaha terutama, bukan dari bursa ya. Saya pengen dari pengusaha dulu, karena dulu kan kita sudah sepakat ingin membuat referensi sendiri ya. Kita tidak mau tergantung kepada negara lain. Arahan Pak Menteri juga, masa sih kita tergantung pada Malaysia sama Rotterdam yang punya barang kita besar banget. Rotterdam bahkan bukan bursa loh. Nah jadi bagaimana kita mengatur diri sendiri? Bagaimana kita ekspor? Apakah jelek untuk CPO ya? Bagus ternyata. Pak Kasan juga sebagai kepala BK Perdak menyampaikan bahwa kontribusinya masih tinggi dari CPO. Tapi apakah itu sudah baik-baik aja buat negara secara nasional, secara outcome bagi masyarakat? Karena kan ada berbagai lapis nih, ada pengusaha, ada pemerintah nasional, masyarakat, pengusaha sendiri tentu tadi Pak Juan bilang nggak mungkin Bu pengusaha nggak dapat cuan, sepakat. Tapi jangan lupa ada petani juga di sini, petani juga harus dapat cuan. Saya bolak-balik telepon Pak Rino nih, Bu kapan itu bursa CPO mau dibentuk? Kapan Kemendak mampu bisa bekerja sama dengan Kementan untuk memperbaiki TBS. Pak Menteri juga menyampaikan demikian. Jadi PR-nya itu adalah ternyata tidak semudah itu. Tidak ekspor bagus, happy. Surplus, happy. Ternyata tidak memberikan nilai yang maksimal. Nah, ini adalah salah satu terobosan. Memang saya melihat bahwa sesuatu yang baru, sesuatu yang yang belum pernah, kan biasanya kita bermainnya di pasar tetangga ya, Malaysia kan. Nah ini adalah menjadi wait and see saya kira. Jadi pengusaha bukan enggan masuk ke bursanya Pak Nur Salam atau ICDX, bukan. Tapi mungkin wait and see. Duluan Wilmar deh, duluan Sinarmas lah, atau nunggu Cargill lah, grup Cargill gitu kan, kira-kira gitu. Jadi saya melihat bahwa ini adalah momentum kita, ayo dong bareng kita bermain di bursa. Memang ada dua aspek ya Bapak dan Ibu, mohon izin sekali saya harus juga menyolek bursa yang sudah ditunjuk pemerintah. Siapkan layanan yang sebaik mungkin, prima. Tadi Pak Feni, Pak Nur Salam juga menyampaikan, Bu kita sudah berikan gratis untuk pendaftaran ya Pak ya, sampai November tahun depan. Itu sesuatu offering yang sangat baik. Ini bonus Natal tahun baru kayaknya ya dari ICDX. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Feni. Kemudian transaksinya gimana nih Pak? Jangan sampai lebih mahal dari bursa Malaysia. Nah ternyata kita juga menyiapkan menurut ICDX ini harga transaksinya juga kompetitif lah. Nah nanti akan ada diskon lagi. Jadi kami juga ingin ada kebersamaan antara stakeholders, pelaku usaha dengan bursanya. Bagaimana kita berkomitmen untuk menciptakan hedging dulu, udah gitu price reference nanti pada triwulan 1, karena periode sebelumnya pada saat go live seingat saya pengusaha-pengusaha ini juga sudah sepakat sama Pak Kepala Bapepti yang lama, Pak Didit, yuk kita ciptakan ini triwulan 1 deh tahun depan, nggak sekarang. Jadi kita masih punya waktu, tapi kalau tidak dimulai saya kira tidak akan tercipta, sampai kapanpun tidak akan tercipta ini. Itu Pak. Jadi justru melalui pertemuan ini saya ingin dengar masukan nih dari bapak-bapak pelaku usaha, bukan dari saya ke bapak-bapak. Jadi saya ingin bapak-bapak yang menyampaikan masukan. Nanti kita colekkan ya beberapa pengusaha yang hadir. Saya lihat tadi ada Pak Hari Hanawi di belakang, ada dari Gapki juga, dari Wilmar juga ada, dan beberapa pengusaha lainnya. Silahkan sampaikan apapun yang Bapak dan Ibu ingin sampaikan, arahan dari pimpinan tentunya ya, karena pimpinannya saya lihat nggak ada yang hadir, pimpinan tingginya, di ownernya. Dan ini yang nanti akan disampaikan oleh Pak PLT kepada Pak Menteri juga, bila memang ada yang perlu diperkuat lagi dari sisi kebijakan. Apa kebijakan yang perlu kita sempurnakan, kita selaraskan
tadi arahan Pak Juan gathering, saya kira usul yang baik Pak. Jadi kita ngobrol santai, mohon di save the date ya. Nanti kita akan minta waktu Pak Menteri untuk bertemu dengan Bapak dan Ibu pimpinan perusahaan. Bukan tidak boleh Bapak dan Ibu hadir, tapi kami sangat mengharapkan pimpinan-pimpinan perusahaan untuk hadir karena kita ingin bersama-sama mengimplementasikan komitmen kita yang sudah kita siapkan. Sayang loh, effortnya sudah kita ciptakan, nanti momentumnya akan hilang. Kalau sudah bergulir, kita tidak akan kita menjadi sia-sia. Yang berikutnya adalah tentu Bapepti sebagai regulator, bisa nggak sih kita kerja sendiri? Rasanya nggak mungkin juga Mbak. Jadi apapun yang kita kerjakan tentu kita harus berkolaborasi, berkaca, bercapture juga dari otoritas pengelola bursa berjangka di negara-negara lain. Malaysia contohnya, Jepang misalnya, dan ini yang kita juga siasati, kita ciptakan sehingga kita juga mempunyai benchmark. Bagaimana kita memperkuat ekosistem ini, bagaimana kita menyempurnakan, bagaimana kita mengangkat komoditas-komoditas kita sehingga menjadi komoditas yang jago di pasar lokal dan pasar dunia. Saya kira itu soon dalam waktu dekat ya maksudnya. Ini akan juga lahir kebijakan ekspor CPO yang berkaitan dengan bursa berjangka. Jadi silakan bapak-bapak bertrial di sini dulu di Perba nomor 7. Saya kira ini adalah trial and error bagi bapak-bapak sehingga nanti pada saat peraturan ekspor itu dilahirkan tidak menjadi hambatan buat perdagangan. Percayalah bahwa Kementerian Perdagangan tidak pernah tidak menjadi garda depan buat ekspor CPO dimanapun, di pasar lokal apalagi di pasar global. Semua kasus CPO pasti berkaitan dengan Kementerian Perdagangan, termasuk kaitan dengan GSP, kaitan dengan undang-undang deforestasi, orang hutan dan sebagainya. Saya kira ini adalah momentumnya. Jadi percayalah kepada kami dari Kementerian Perdagangan bahwa kebijakan ini bukan untuk menghambat, bukan untuk menghilangkan cuan. Justru kita ingin memperbaiki cuan bapak-bapak. Tadi Pak Juan bilang, bagaimana pendapatan bisa menambah, tambah ya buat pelaku usaha, tapi buat negara juga memberikan value, impact yang lebih besar. Petani juga dapat manfaat. Saya kira itu Mbak. Jadi saya mohon izin untuk moderator juga bisa juga diajak berbicara Bapak dan Ibu dari bukan bertanya ya, saya nggak mau ada pertanyaan. Jadi tolong sampaikan masukan-masukan karena ini akan dibawa ke Pak Menteri dalam waktu dekat ini 12.30 ya Pak Hasan. Bapak akan bertemu Pak Menteri Perdagangan. Siogianya beliau justru ingin memimpin langsung pada hari ini. Tapi karena beberapa agenda beliau yang sangat padat dan harus lari-lari ke beberapa kegiatan sehingga beliau menugaskan Pak PLT, Pak Ferry, Pak Irjen dan kami dari jajaran Bapepti untuk bersama Bapak dan Ibu. Saya kira itu. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Olvi. Sebenarnya kalau kita melihat Indonesia ini sebagai produsen utama di dunia untuk CPO, sangat potensial sekali ya Bu, dapat memberikan efek positif multi ganda tidak hanya bagi para korporasi besar saja, namun juga dapat berdampak positif kepada para pemain kelas menengah ke bawah ya Bu, untuk cuannya tadi. Baik, kami persilakan untuk para hadirin, kita ngobrol santai ya Bu ya. Kalau ada yang ingin menyampaikan masukan, nggak usah gitu, gini aja. Saya minta Pak Hari, mana ada Pak Hari tadi? Makanya tolong dikasih Pak Hari Hanawi. Pak Hari, ada Pak Hari, ada dari Gapki. Silakan Pak. Tolong dong dibantu mic-nya buat bapak-bapak di setiap table. Ini ada dari Gapki, ada Pak Joko, ada Pak Hari dari mewakili asosiasi. Dari Asosiasi Petani, Pak Rino, kasih mic-nya. Kalau perlu ini satu, ini boleh dibawa ke. Udah. Kami perlu masukan, Bapak dan Ibu, perlu juga tambahan vitamin nih. Apa sih vitamin yang harus kita perbaiki kalau memang ada dari sisi regulasi yang harus kita sempurnakan atau dari sisi bursanya atau apalagi gitu loh. Jadi sehingga
para pengusaha bukan enggan sih kalau menurut saya. Pengusaha itu masih wait and see, tunggu dulu, tunggu dia. Saya kira gitu ya. Mana Pak Hari tadi? Ada Pak Hari loh. Oke, dari Wilmar dulu kali. Dari Wilmar. Dari Gapki dulu ya, dari Gapki. Wakil asosiasi, silakan. Di depan, mic-nya Mas April tolong. Silakan Pak. Terima kasih Bu Alfi. Saya sebenarnya bukan Gapki, saya itu pengamat sekarang ya. Jadi Gapki ini ada Pak Satria, Pak Kana, Pak Manfaat. Saya sekarang pengamat Pak Johan. Yang terhormat Pak Didit, Pak Hasan. Ya jadi pertama sih saya appreciate lah ya ini Pak Bapti, Kemendak sudah meluncurkan ini. Pertama kan tadi ya saya sepakat dengan Bu Alfi lah bahwa ini sudah dibuat bursa yang sifatnya voluntary instead of mandatory, kemudian concernnya untuk lokal ya. Yang tadinya kan kita bicara sama Pak Didit kan complicated gitu ya, ekspor segala macam, tapi ini oke lah, itu sih bagus ya. Nah kemudian kan sebenarnya nah kalau boleh mungkin ngasih saran dalam rangka improvement gitu ya, karena kita pengennya sebenarnya kan ini sudah lokal, sudah voluntary, tapi kok nggak jalan gitu ya, atau masih sedikit ya, mungkin karena masih baru. Tapi masih poin saya begini Bu, jadi tentu kita sepakat bahwa kita ingin punya bursa yang besar ya, karena kita ya mestinya ya kita lihat Malaysia, kita pengen lah gitu. Nah, oleh karena itu memang seperti juga saran-saran kami di awal bahwa memang kalau besar ya, menurut saya sih kalau besar ya harus bursanya harus future, harus paper ya. Jadi itu menurut saya sih harus dipikirkan ke sana. Tadi sudah ada diskusi awal bahwa kita perlu juga mengembangkan bursa paper sih. Oke, itu kita senang mendengarnya dan mudah-mudahan itu juga bisa nanti menjadi realisasi, karena gini sebenarnya kan pelaku usaha itu apa sih tujuannya jualan di bursa kan, itu yang paling penting bagi pelaku usaha itu what's in it for me kalau kita jualan bursa kan gitu ya. Jadi kalau kenapa saya bilang bursa paper itu perlu, karena bagi pelaku usaha bursa paper itu menjadi salah satu strategi di dalam perdagangan. Jadi memang itu dibutuhkan karena it's part of the strategy, hedging segala macam gitu ya. Tapi kalau bursa fisik, lah sekarang aja jual fisik sudah dengan mudah kan gitu ya. Jadi sekarang ini teman-teman nanti ditanya ya, kalau kita jual CPU itu Pak Hasan, itu kalau misalnya deal hari ini itu langsung terima 90% pembayaran, begitu mudahnya gitu ya. Bahkan dulu 100%, kalau sekarang 90% lah. Iya, bener ya, pelaku usaha. Jadi kalau hari ini kita deal dengan buyer, itu langsung terima pembayaran 90%. Itu betapa mudahnya. Instead of kemudian perlu nunggu 15 hari, kalau di peraturan Bapaknya kan 15 hari. Nah jadi menurut saya ini yang juga kalau memang kita masih ingin menyelenggarakan bursa fisik ini, salah satunya menurut saya yang paling penting adalah mudah dan murah gitu ya. Jadi mudah itu artinya bahwa prosedurnya memang dibuat sesimpel mungkin. Kalau saya baca peraturan Bapaknya itu kan agak sedikit muter-muter ya. Jadi CPU-nya mesti ditaruh di tempat penyimpanan sebagai barang jaminan, mesti harus nanti kemudian ada di tempat ada tempat penyimpanan, tempat penyerahan segala macam gitu. Jadi itu yang kalau saya baca saya memang agak sedikit rumit ya. Jadi prosedurnya juga harus nanti ada strict allocation, harus ada amanat jual, setelah itu kemudian terima nanti 15 dari duitnya kan gitu ya. Nah itu mungkin
mungkin sebisa mungkin apakah bisa dievaluasi, simplify. Ada saya baca mengenai alternatif trade gitu ya. Kalau nggak melalui tempat penyimpanan yang di bawah kendali bursa, ada trade alternatif. Nah itu mekanismenya juga nggak terlalu jelas. Apakah di situ nanti ada mekanisme verifikasinya bagaimana, biaya verifikasi semacam itu kan juga mungkin perlu didetailin kan. Nah jadi itu Bu Alfi kalau boleh kasih masukan. Dan sebenarnya salah satu kelebihan kalau kita tadi saya bilang itu simple prosedurnya. Kedua ya paling gampang itu ya memang murah gitu, kalau kita bisa mendapatkan biaya yang lebih kompetitif, lebih murah, kalaupun nggak dapat insentif gitu ya. Jadi itu juga mungkin dari salah satu faktor yang membuat orang tertarik. Nah kalau kita bicara bursa paper, sebenarnya sih nggak ada urusan dengan lokal dengan ekspor ya. Anda mau ekspor nggak ada urusannya, yang penting, dan itu menurut saya sih akan ketertarikan kita mungkin akan lebih baik ya, karena sekali lagi bahwa itu dibutuhkan sebagai bagian dari strategi perdagangan kita. Jadi itu barangkali ya. Jadi justru saya itu pengen mendengar teman-teman yang sudah melakukan transaksi itu real problemnya apa gitu ya. Coba nanti ya sedikit lagi. Jadi itu Bu, jadi justru saya itu pengen mendengar kalau yang sudah melakukan transaksi itu supaya real problemnya apa gitu, supaya kita dengar, karena kan kita butuh itu ya. Jadi, nah yang terakhir memang ya kita harus bersabar, karena hal seperti ini adalah yang dituntut adalah how kredibel nanti kan bursa itu bisa kita percaya gitu. Nah, itu memang perlu waktu, tapi menurut saya sih gini. Jadi saya tuh malah berseloroh ya dulu sama Pak Didit itu ya. Jadi kalau misalnya kita bursa paper itu malah mungkin supaya cepat berkembang besar gitu ya, mungkin temporary itu bisa saya begini, bisa partially mandatory misalnya begitu ya, partially, tapi supaya cepat ini ya. Karena kalau langsung seperti bursa fisik ini mandatori, menurut saya malah akan lebih rumit lagi gitu ya. Karena kita harus menyiapkan segala infrastruktur yang kita butuhkan itu ya. Apalagi kita Indonesia itu ekspor, kalau saya punya catatan tuh Indonesia itu ekspor CPO itu Pak Kasdan itu 150 tempat. Jadi betapa sulitnya kalau kita orientasinya adalah transaksinya adalah fisik gitu ya. 150 tempat. Nah itu ya makanya kita mesti harus lihat ini, evaluasi ini secara lebih luas. Ada alternatif yang mungkin justru akan lebih bisa memberikan ketertarikan bagi pelaku usaha. Saya pikir itu, terima kasih. Mohon maaf jika ada yang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas masukannya. Mohon maaf tadi ada sedikit intermezzo ya, biar nggak terlalu tegang kitanya. Baik, saya mungkin ke Ibu Olvi, Bu, tanggapannya seperti apa? Enggak, saya mau minta dulu ya. Sinarmas dulu. Tadi di belakang ada 4 orang malah. Pak Hari saya lihat udah lari keluar. Dari bapak-bapak Sinarmas, tolong. Pak, tolong Pak kasih masukan. Mana? Dari Wilmar, dari yang lain, silakan. Apapun kami tampung, silakan. Ya. Terima kasih Bu Ovi. Ya, sebenarnya kami ini bukan trader langsung ya di Sinarmas. Saya di Corporate Affair. Saya Arif Wibisono. Ya. Sebenarnya kalau kita baca, memang yang kami rasakan tuh mirip-mirip apa yang tadi disampaikan Pak Joko. Ya, karena ya seperti disampaikan tadi, kalau kita jual ya dana itu segera masuk lah, segera kita terima gitu. Nah, itu yang coba kita rasakan. Nah, mungkin kita bisa elaborasi dari pelaku yang sudah mencoba 10 lot tadi ya. Mungkin secara existingnya seperti apa gitu. Mestinya kalau dia tidak mengalami hal yang sama seperti yang kita khawatirkan, seperti yang tadi Pak Joko sampaikan, ya mestinya ya teman-teman juga bisa jalan. Ya. Nah,
jadi mungkin Bu Ovi, kita coba dengar teman-teman yang sudah mencoba 10 lot, ya, trial itu seperti apa. Karena ya memang seperti yang sampaikan Pak Joko itu di lapangannya ada beberapa hal yang susah. Kalau misalnya kita harus taruh dulu barang ini di tangki gitu ya, beberapa lama dan sebagainya, itu ada kekhawatiran juga, meskipun ada jaminan bahwa di situ kualitas nggak akan turun, tetapi tentu saja pasti ada kekhawatiran, misalnya RR naik dan sebagainya. Itu kurang lebih seperti itu. Sementara begitu dulu Bu Ovi, terima kasih. Maaf Pak Hari ke dokter Bu. Baik. Dari asosiasi lain ataupun perusahaan lain, kami persilakan untuk menyampaikan masukan. Baik. Untuk teman panitia mohon dibantu untuk memberikan pengeras suara mic-nya. Oke. Boleh minta daftar absensinya nggak? Boleh nggak daftar absensi yang hadir dari perusahaan? Nanti kami akan laporkan ke Pak Menteri juga, soalnya jadi siapa yang hadir dan kontribusi dari pelaku usaha, masukan-masukannya ini sangat kami apresiasi. Mungkin sambil menunggu Bu Ovi mau menanggapi masukan dari rekan-rekan asosiasi tadi. Baik, saya sepakat dulu nih dengan Pak Joko bahwa futures memang juga penting nih Pak. Tapi jangan lupa bahwa untuk mencapai price reference itu tanpa fisik kayaknya masih gimana gitu ya Pak ya. Ya Pak Tirta ya. Jadi tetap harus ada kebijakan atau peraturan yang mengkaitkan dengan fisik dari perdagangan berjangka CPO itu. Tadi ya sampaikan Pak Joko yang tadi Bapak bilang harus ada 15 hari itu untuk fisik ya Pak ya. Jadi berbeda dengan futures dan kita juga mungkin atas izin Bapak nanti Pak PLT kalau memang perlu kita lihat lagi, kita kaji lagi peraturan Bapepti-nya, bukan tidak mungkin. Jadi kalau tadi Pak Joko menyampaikan bahwa agak jelimet ya Pak ya, agak berbelit-belit katanya, tapi saya juga nanti perlu kaji lagi bersama teman-teman. Sini ada Pak Tirta dan tim dari perspektif regulasi. Terlalu kendor juga saya kira nggak baik juga, karena memang ada unsur-unsur yang harus kita jaga juga, jangan sampai ada default, karena kan ini akan berbahaya juga ya kalau terjadi default. Sebentar saya baca siapa yang ada. Ini dari Cargill Group, ada dari AAL, KTM, PT KTM. Silakan kalau mau menyampaikan masukan Bapak. PT SHK. Kami persilakan untuk para perwakilan dari asosiasi untuk menyampaikan masukan. Ada KLK juga ada nih, saya lihat. Dari Smart juga ada. Selamat siang Bu Ovi. Selamat siang, silakan. Saya Sandi dari KLK. Ya, Siap. prinsipnya sebenarnya sama seperti yang disampaikan Pak Joko dan Pak Ali tadi. Memang kalau dari kita yang biasa melakukan pembelian fisik segala macam itu, memang kan kalau kita company itu kan memang ada rules regulation atau apapun deal yang terjadi itu cara private ya, maksudnya single company dengan company yang lain itu bisa jadi berbeda-beda. Ketika kita diarahkan untuk menjadi ke bursa seperti yang sekarang, mungkin ada beberapa kendala yang dari kita, misalkan seperti kemarin waktu kelas session briefing yang kemarin yang training, saya ada sempat tanyakan bagaimana perihal soal seperti klaim mutu dan bagaimana kaitannya dengan kalau ada kendala perpajakan.
Dan memang kemarin waktu itu jawabannya memang belum cukup menjawab pertanyaan kita. Jadi itu juga salah satu kendala ya, itu istilahnya lebih ke teknis ya. Di luar itu juga seperti kita pabrik-pabrik yang orientasinya adalah lebih ke ekspor, ada kendala lain yang mungkin sifatnya bukan hanya teknis tapi juga terkait dengan traceability dan sustainability, Bu. Jadi kalau seperti di kita biasanya untuk melakukan pembelian itu kita akan sortir biasanya untuk penjual-penjual yang kita bisa beli, Bu. Jadi kalau ketika kita dihadapkan untuk bursa seperti ini kan sifatnya anonimus ya, Bu. Jadi kita belum tahu penjualnya siapa, pembelinya siapa. Itu sih kemarin yang memang masih jadi bahan diskusi di internal perusahaan sih. Bagaimana untuk bisa mensinkronkan dengan mekanisme yang ada di bursa itu. Karena kembali lagi kita kalau orientasi ekspor itu biasanya adalah destination market yang menentukan kalian boleh nggak beli dari sini, kalian boleh nggak dari A atau dari B. Itu biasanya kita harus mengikuti itu. Mungkin itu sih sedikit yang bisa ditambahkan, karena kemarin itu kan kalau masalah teknis itu kayaknya teman-teman di sini juga sama lah, masalah kayak delivery, payment, perpajakan, klaim mutu, susut, itu lebih ke teknis ya. Tapi yang mungkin yang sisi sustainnya itu yang mungkin kemarin belum sempat kita highlight. Itu aja sih, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita tampung dulu, Bu, atau mau langsung ditanggapi? Oke. Ada dari Wilmar, ada Mas Norman juga saya lihat tadi. Udah sempet salaman. Mana orangnya? Enggak kelihatan. Padahal tinggi loh Pak Norman tuh. Silakan, ayo. Mewakili company. Terima kasih Bu Olvi. Sebenarnya kalau kami kan memang beli ya Bu ya, lebih ke beli. Jadi memang masalahnya kurang lebih hampir sama dengan yang disampaikan tadi sebelumnya. Kita ini kan buyer kita kan ekspornya kan ke luar negeri ya Bu ya. Jadi memang term and conditionnya untuk kita beli dari satu perusahaan itu memang sangat ketat Bu. Jadi mungkin kalau bisa diperhatikan juga untuk yang parameter sustainability itu Bu, karena memang kalau sellernya nanti nggak memenuhi syarat, kita juga nggak bisa Bu, gitu. Terima kasih Bu, segitu dulu. Terima kasih. Terima kasih Mas Norman. Kak LK, Bapak mau jawab? Oh, Bapak mau izin? Oh, siapa? Oh iya, ada acara dengan Pak Menteri. Belum tentu. Ini yang kita hati-hati Pak. Kita pernah jatuh harga sawit, batu bara kita pernah jatuh. Yang nongol siapa? Kolaborator, lembaga keuangan terkuat di dunia. Sebentar lagi emas akan mengalami yang sama, dan itu harus disiapin. Nah, saya menghimbau Pak, sampaikan dengan teman-teman saya, teman-teman Bapak, sama atasan-atasan kita masing-masing. Kita harus mulai. Kalau enggak, jangan sampai pemerintah no choice, we have to fight. Pemerintah harus menang. Kata-kata politik tuh begitu. Ini masih pemilu nih. Ntar besok udah pemilu selesai, we have to decide. Ini harus begini. Nah, ini gambaran yang menurut kami harus kita perhatikan. Kalau Anda beli jagung di pasar dunia juga sama, diperiksa konten proteinnya berapa, konten ini berapa, harus kirim dulu baru bisa transaksi. Sekarang kita ada peraturannya, tapi kita masih mudah untuk mengadjust karena permintaannya masih kuat. Besok-besok orang udah mulai nanam, di Amerika Selatan sudah mulai nanam. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kami berharap bisnis ini jangan dilupakan. Bisnis ini masih ada, mau yang buat ICDX ini kecebur dulu. Saya bilang kecebur karena dia harus tanggung jawab.
bukannya dia kepengen cari untung sekedar cari untung, tapi saya udah ngobrol-ngobrol di luar teman-teman ini, dicabut dulu deh. Karena kalau kita nggak lakukan sesuatu, ingat nih, di luar nih ada Malaysia, ada Rotterdam, ada Mercantile, ada Singapura yang sangat intens untuk mengambil alih. Dan di belakang perkebunan kelapa sawit itu ada satu yang kita belum sukses, adalah karbon. Ini bisnis besar sekali. Jadi kalau ini nggak tembus, bisnis karbon tuh hilang. Orang yang punya tanaman di halaman rumahnya di Kalimantan udah jualan sekarang sama Singapura. Jadi saya mencoba atas nama kawan-kawan Kadin ini mencoba mengambil netral. Opportunity ini besar, nggak semua orang bisa masuk. Anda udah di dalam, nanti orang luar yang masuk. Yang nggak punya kebun tadi dia masuk. Dia nggak punya kebun, dia juga nggak punya PKS, bisa masuk. Udah 3 tuh kelembagaan yang harus dilayani oleh bursa. Kita tinggal milih yang mana. Pemerintah tinggal nentuin harganya yang mana untuk pajak. Jadi himbauan kami, kita yang bagian teknis ini, yang tiap hari kita kan selalu menganalisis pasar, antisipasi tahun depan itu kita ekonomi akan agak stuck. Apalagi pemilu sampai 2 kali. Negara mengeluarkan dana 70 triliun, ditambah yang kedua 40 triliun, 110 triliun. Swasta harus mengeluarkan dana berapa? Nah ini yang artinya uang yang beredar itu akan kesedot. Transaksi bukan di sawit, transaksi adalah di suara. Nah ini yang mesti kita antisipasi, Pak. Ruang bermain kita makin hari makin sempit. Sawit masih champion, batu bara masih champion. Yang ketiga apa? Garmen udah disedot sama Bangladesh. Yang keempat apa? Baja masih dikuasai oleh Indonesia, nikel. Yang lain apa? Anda dan kita semua di sini masih beruntung menguasai kelapa sawit. Itu aja pesan saya. Tolong dipertimbangkan. Hargailah keinginan pemerintah, dan kita nggak boleh bermain-main dengan apa kebijakan yang udah dikeluarkan. Itu aja Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Juan atas masukannya. Baik, mungkin selanjutnya sebelum kita tutup acara ini, kita ingin dengarkan pendapat dari Bapak Didit Nurdiatmoko selaku dosen lektor Akademi Meteorologi dan Instrumentasi. Baik Pak Didit. Pak Didit, mohon izin Pak, ini dari kacamata akademisi nih Pak. Perlu nggak sih Pak kita tetap mengedepankan perdagangan CPO, katanya buang-buang waktu melalui bursa Pak? Silakan Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya pikir jelas ini perlu ya. Artinya ketika dulu kami membuat Bapepti membuat kebijakan-kebijakan untuk bursa CPO, tentu sudah ada kajian dari kami bahwa memang bursa ini perlu. Ya. Tadi kalau manfaatnya tadi sudah disampaikan teman-teman Bu Olvi dan sebagainya, itu udah oke, teman-teman semua sudah tahu. Ya. Yang lainnya tadi juga sudah ada masukan-masukan ya dari teman-teman semuanya. Memang yang dibuat oleh Bapepti ini yang sekarang sudah ICDX berdiri ini kan memang sudah mencoba mengakomodasikan apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan oleh teman-teman pelaku usaha. Iya, gitu kan. Tapi karena ini sifatnya adalah memang voluntary ya, dan sesuai dengan teori memang tidak ada bursa yang dipaksa. Waktu itu dimarahin sama Pak Joko kalau mandatori, nggak ada Pak yang mandatori gitu, nggak ada bursa yang mandatori. Tapi waktu itu kan saya berpikir kalau nggak mandatori, gimana cara mengalirkan CPO-nya ke bursa kan gitu kan. Nah, jadi sekarang
kita tinggal coba di satu sisi ICDX sebagai bursa yang ditunjuk oleh pemerintah memang harus membuat berbagai upaya-upaya agar lebih mudah, tanda kutip ya. Tadi Pak Nur Salam sudah menyampaikan bebas annual fee dan sebagainya gitu-gitu, oke lah gitu. Tapi di sisi lain ini memang mau tidak mau juga harus ada keinginan kuat dari pelaku usaha untuk bisa masuk ke dalam bursa itu, ya kan? Mungkin 10-15% dari volume transaksinya, ya volume penjualannya masuk bursa, saya pikir itu cukup karena target kita kan hanya membuat price reference aja, ya kan? Jadi tidak harus 100% transaksi itu melalui bursa, tidak. Tapi berapalah 10-20% bayangan saya, itu sangat cukup, ya itu. Nah, kemudian yang ketiga, ya ini yang nanti menjadi PR-nya Bapepti berikutnya adalah mencari insentif-insentif yang diperlukan. Ya, iyalah kalau tanpa gula-gula ini agak sulit untuk mengalirkan ke perdagangan melalui bursa. Ya, jadi nanti mungkin Pak Tirta, Bu Olvi dan teman-teman di Bapepti difikirkan bagaimana insentif yang bisa diberikan jika itu masuk ke dalam bursa. Jadi memang harus dibedakan antara transaksi yang di bursa dengan yang tidak di bursa. Nah, sementara belum ada insentif, ya itu seolah sama aja, saya nggak masuk bursa juga, atau apa sih untungnya saya masuk bursa gitu kan? Gitu. Jadi kalau sekarang boleh dibilang ini memang baru sifatnya himbauan, ayo tolong masuk ke bursa, ya kan? Karena keuntungan yang realnya masih belum kelihatan. Selain memang kita semangat untuk membangun price reference itu. Ya. Baru yang kalau itu insentif masih segala macam itu udah kita coba buat. Baru yang keempat yang Pak Yuan tadi nggak bisa jalan juga, ya udah balik lagi mandatori, ya kan, gitu. Jadi teorinya belum ada bursa yang mandatori, tapi kadang-kadang kita kan perlu juga jadi S3 kan, perlu jadi doktor gitu kan, bikin teori baru gitu kan. Jadi mana-mana belum ada mandatori, kita bikin aja mandatori gitu kan, kita coba bisa apa enggak. Seenggaknya nanti kalau udah musim pemilunya lewat gitu Pak ya, gitu kan. Gitu. Jadi tapi itu saya pikir adalah alternatif yang paling terakhir lah. Itu alternatif yang paling sangat terakhir. Jadi setelah ini tentu Pak Farid, Pak Tirta dan teman-teman berpikir untuk apa sih insentifnya. Tidak selalu berupa insentif berupa fiskal ya, tetapi katakanlah kemudahan untuk ekspor misalnya, ya kan? Saya nggak tahu nanti ini mumpung dekat Pak Farid aja gitu kan, biar yang berpikir Pak Farid gitu. Kemudian untuk ekspornya, atau mungkin nanti dikaitkan dengan DMO-nya, ya kan? Ini kan juga ada kaitannya dengan DMO gitu kan? Karena saya juga dengar DMO ini kan saldonya udah gede banget ini kan, jadi hak ekspornya udah banyak tapi belum ekspor juga gitu kan, jadi habis juga gitu. Nah, bagaimana mengkaitkan dengan itu? Jadi intinya adalah insentif ya. Jadi kita akan coba bahwa price reference ini betul-betul bisa kita tegakkan di Indonesia, sehingga nanti baik di Pak Farid pada saat menentukan HPE-nya, ya harga patokan ekspor, maupun dengan saya sudah bicara juga dengan Pak Ardi dari Kementerian Pertanian, Pak Ardi direktur sawit ya, untuk nanti memanfaatkan ini dalam menentukan tadi TBS dan sebagainya ya, untuk dasar permentannya gitu. Jadi beliau sudah sepakat ya. Jadi tinggal ya sudah, kita saja yang tergantung pada kita. Saya rasa itu dulu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Didit. Garis besarnya adalah perlu ada insentif ya Pak untuk menggeliatkan transaksi CPO ini. Oke, masih ada lagi, silakan Pak. Teman panitia mohon dibantu.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung sudah lapar, sekalian aja laparnya ya. Saya Satria dari Gapki juga, sama dengan Pak Joko, Pak Manupak, dan Pak Gana, Pak Norman, sama juga. Pada prinsipnya kita ini sangat menghargai, mengapresiasi upaya pembentukan dan implementasi bursa CPO, karena niatnya sangat ideal. Niatnya sangat ideal, yaitu untuk mendapatkan pembentukan harga referensi yang bisa bermanfaat untuk atas dan bawah, bermanfaat untuk depan dan belakang, bermanfaat untuk kiri dan kanan. Itu nggak bisa dibantah Pak Johan, Bu Ovi, dan Pak Nur Salam. Semuanya merasakan akan ada manfaatnya, sehingga dengan manfaat yang besar itu membutuhkan effort yang besar, Pak, membutuhkan perjuangan yang besar juga. Kalau kita melihat Rotterdam, mengapa Rotterdam jadi referensi? Rotterdam ini jadi market karena sawit sejak kolonial, Pak. Indonesia pasti nggak mungkin punya bursa, karena memang sejak kolonial sawit ditanam di Indonesia 1 abad yang lalu, sehingga pasarnya untuk masuk Eropa ya Rotterdam. Nah, kemudian kita nggak mau kalah dengan Malaysia. Bursa Malaysia tidak besar sekonyong-konyong, Pak. Bursa Malaysia juga membutuhkan waktu cukup panjang. Kalau kita mau belajar dari bursa efek Indonesia, itu juga puluhan tahun, Pak, sejak tahun 70-an. Hidup, mati, dan digenjot. Karena masalahnya sama. Pada saat bursa efek Jakarta waktu itu dan bursa efek Surabaya, mereka kesulitan mengundang perusahaan-perusahaan untuk ke publik. Sangat kesulitan. Sehingga dengan segala upaya, kemudian kebijakan-kebijakan yang komprehensif antar kementerian itu mensupport semua bergerak untuk memajukan pasar modal Indonesia. Maka bangkitlah tahun 90-an awal bursa efek Jakarta menjadi bursa yang cukup kredibel. Nah, belajar dari situ, Pak, kemudian belajar dari Malaysia. Malaysia kok bisa ya? Setidaknya industri sawit di Malaysia dikelola oleh satu badan yang namanya Malaysia Palm Oil Board. Indonesia, industri kelapa sawit diurusi 33 lembaga yang satu sama lain tidak sinkron, apalagi harmonis. Bapak pasti tahu ada retribusi uang debu, uang jalan negara yang dibangun oleh APBN tidak boleh dilewati oleh CPO. Itu kan bagian dari ekonomi tingkat tinggi. Biayanya tinggi sekali. Nah, jika hal-hal itu kita bisa belajar dari Malaysia, Pak Yuan, saya mengandalkan Kadin juga untuk memperjuangkan ini, sehingga Indonesia memiliki kebijakan satu terpadu untuk sawit, sehingga sawit masih menjadi champion, sawit menjadi kontributor devisa terbesar untuk Indonesia seperti tahun 2022. Maka lembaga itu penting, Pak. Ketika lembaga satu badan itu terjadi, maka data itu pasti satu. Kita membentuk dan melaksanakan implementasi bursa CPO dalam rangka membentuk harga referensi itu kan karena satu sama lain jangan ada dusta di antara kita, kan, Pak. Nah, kalau udah satu data, pasti Bapak, bursa kita pasti unggul dibanding bursa manapun. Pasti, Pak.
tapi butuh extra effort. Pasti butuh berdarah-darah. Nah, oleh karena itu saya dan teman-teman juga memaklumi bahwa sawit ini tidak seksi dan tidak populis yang digunakan oleh para capres. Di satu sisi sawit mengundang devisa sebesar-besarnya sampai 40 miliar dolar, sementara sawit sangat dijauhi untuk dibuat dan diangkat sebagai kebijakan yang tidak populis. Ini tantangan, Pak, tantangan Bu Ovi, tantangan Pak Nur Salam. Jadi kita harus sama-sama, nggak ada yang satu sama lain bahwa kita melawan bursa, enggak ada, Pak. Kita sangat mendukung. Kita tahu bahwa bursa ini bermanfaat untuk semuanya, untuk bangsa ini. Jadi saya kira, ayo kita tetap berjuang bersama-sama. Mikronya, Pak, ini mikronya. Pak Nur Salam tolong undang 31 peserta itu. Mengapa mereka belum melakukan transaksi? Itu dulu, Pak. Baru tahu masalahnya apa. Ketika sudah 31 plus 14 calon yang sedang proses itu tahu jawabannya mengapa belum melakukan transaksi, undang lebih banyak lagi, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Nah, yang saya tangkap dari Bapak tadi, katanya kita harus punya semangat bersama untuk memajukan industri CPO agar bisa menjadi juara di dunia. Nah, Bapak Ibu, kita sudah tiba di penghujung acara. Mungkin dari para panelis ingin menyampaikan closing statement singkat saja sebelum kita tutup. Dari Pak Juan, silakan. Terima kasih. Apa yang tadi kita diskusikan ini merupakan catatan bagi kita. Peluang bisnis kita nambah. Dan kenapa pemerintah menciptakan aturan itu adalah pasti manfaatnya untuk ekonomi dan kesejahteraan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian. Yang ingin saya bahas juga bahwa kami sebagai bursa tentunya akan all out. Kami akan melakukan apapun demi suksesnya cita-cita bangsa ini, yaitu membuat price reference terhadap CPO. Jika ada sesuatu, saya sangat terbuka Bapak Ibu sekalian. Silakan memberi masukan kepada kami, dan sejauh kami bisa melakukan, pasti akan kami lakukan untuk Bapak Ibu sekalian dan juga demi cita-cita kita bersama. Terima kasih. Dari Bapepti tentu dari Kementerian Perdagangan, pertama kami sangat mengapresiasi masukan, bukan komplain, saya menyampaikan sebagai masukan dari bapak-bapak tadi, karena sebagian besar yang ngomong bapak-bapak, sebagian besar juga kita sudah akomodasikan, kita akan terus akomodasikan ya masukan bapak-bapak ya. Yang kedua adalah terima kasih juga sudah tetap bersama Kementerian Perdagangan untuk sinergi, kolaborasi. Pak Juan, kami sangat appreciate karena begitu ada urusan apapun, mau masalah bahagia, mau masalah tidak bahagia, pasti Pak Juan langsung siap, Bu. Jadi itu adalah kebahagiaan kami karena kami tidak sendiri, tidak mungkin pemerintah sendiri, tentu untuk mencapai target yang besar. Tadi kan kita sudah sepakat bahwa target kita adalah peningkatan ekonomi melalui perdagangan CPO ya. Ini target yang tidak main-main. Puluhan tahun kalau kata Bapak Pak Satya tadi ya, ratusan tahun bahkan. Tapi jangan lupa juga yang punya barang tuh kita, Pak. Bahkan orang-orang Eropa tuh pernah bilang sama saya bahwa saya pernah di perwakilan perdagangan di Brussels. Mereka menyampaikan bahwa sebetulnya yang punya barang itu bukan kami, tapi kami yang memperdagangkan. Bahkan CPO-nya sendiri datangnya itu dari Afrika katanya. Dan perusahaan-perusahaan yang besar itu dulu mereka yang mengelola. Jadi itu sebabnya adanya di Rotterdam ya. Harga acuan itu ada di Rotterdam. Lalu Malaysia. Betul bahwa Malaysia itu sudah sekian tahun, tapi rasanya kalau kita kalau mereka bisa sebagai negara ASEAN, masa kita nggak bisa sih? Saya kok nggak yakin kalau kita tidak mampu, Pak. Dan kita harus lebih baik dari tahun ini, karena kan jelang tahun 2024 ya, harus lebih baik dari tahun depan. Apalagi ada presiden baru, siapapun yang terpilih, tentu kita harus optimalkan dan kita harus menjadikan sawit ini menjadi yang lebih baik, yang bukan saja seksi buat jualan pemilu, tetapi memang menjadi komoditas yang
mampu memberikan kontribusi yang maksimal. Yang tadi tantangan dari Pak Juan, diingatkan saya bahwa tahun depan bukan tahun yang mudah, tahun yang sulit. Bukan tidak mungkin akan ada penguatan untuk sektor pajak. Saya kira itu betul. Nah, untuk itulah kita bersama-sama yuk kita dukung bursa yang sudah ada ini sehingga mampu menjadi datanya lebih transparan, lebih real time, dan kita yang akan menyampaikan ini kepada pemerintah melalui bursa ini untuk HPE, karena dalam waktu dekat ini kalau ada likuiditas ini bisa untuk HPE. Kemudian Bapak-bapak jangan lupa ya, kami juga sudah mengatur jadwal dengan Direktorat Jenderal Pajak, dan ini menjadi salah satu peluru buat kami untuk negosiasi. Tapi nggak mau kami tidak ingin, kita sudah ngobrol, kita siapkan regulasinya, nanti jadi basi juga Pak. Jadi menurut kami pasti mereka juga akan menyolek kami, Bu, mana buktinya bahwa itu sudah bergulir gitu Pak Juan. Jadi memang perlu kecepatan, kecermatan. Dua sisi kami ingin encourage bursa lakukan pelayanan yang prima, yang terbaik buat membersnya, buat masyarakat. Begitu juga pelaku usaha, silahkan berkontribusi apapun, berapapun. Tadi kan kalau di Pak Didit apa Bapak tadi yang ngomong ya 15% aja lah dari perdagangan. Kan ini sifatnya juga voluntary. Menurut kami itu adalah yang komitmen yang bisa disiapkan oleh Bapak-bapak. Kalau masih kemahalan, kalau masih ribet, sampaikan kepada Bapak Pepti. Di mana titik celahnya yang bisa kita perbaiki, baik dari regulasi maupun dari sistem mekanisme bursanya. Barangkali kita tetap lakukan open minded Pak. Itu namanya juga regulasi kan, bukan Al-Quran yang tidak boleh diotak-atik ya, tapi ini adalah kebijakan yang harus adaptif terhadap yang bergulir saat ini di masyarakat. Saya kira itu. Terima kasih. Kami tunggu ya Bapak dan Ibu untuk joinnya di Bursa CPO Indonesia. Terima kasih. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi para panelis kita hari ini.